Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua masih diberikannya hidayah, sehingga dengan hidayah tersebut kita menjadi manusia yang beriman. Dan iman inilah sebenarnya yang mengajak hati kita untuk berkumpul di rumahnya ini, di masjid yang kita cintai ini, untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat fardu Jumat yang dirangkaikan dengan khutbah Jumat. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan keberkahan ibadah kita membacakan salawat tersebut, kita semua mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan syafaat Nabi kita, mulai dari kehidupan kita di dunia ini hingga kehidupan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah ini khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan dulu kamu mati sebelum kamu benar-benar menjadi orang yang Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Jumat kita hari ini adalah Jumat terakhir pada bulan Syawal. Insyaallah Jumat yang akan datang kita sudah berada pada bulan suci Ramadan. Nabi kita bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang gembira hatinya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuk menyentuh tubuhnya. Gembira saja hati kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan neraka lagi untuk menyiksa kita. Tentunya kita menjadi ahli surga. Cuman menggembirakan hati bukan enak, apalagi tidak ada niat untuk beribadah pada bulan suci Ramadan. Ada orang yang merasa beban bagi dirinya kedatangan bulan suci Ramadan. Ada istilah apa-apa sudah datang pula bulan puasa, seolah-olah dia nggak senang datang bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita ada niat ibadah pada bulan suci Ramadan nanti, tentu hati kita gembira. Maka Nabi bersabda dari dalam sebuah hadis, sekiranya umatku tahu apa-apa yang terkandung fadilah dan hikmah yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka akan meminta supaya Ramadan sepanjang tahun.
Kata Nabi, kalau kita umatnya ini tahu kita hikmah, fadilah, kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, niscaya kita akan meminta supaya Allah menjadikan Ramadan sepanjang tahun. Untuk itu mari kita memahami apa-apa yang terkandung pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, takwa. Allah sudah jelas tadi berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang takwa. Artinya hasil dari puasa kita, Allah akan memberikan takwa. Kalau kita sudah menjadi manusia yang takwa, ini adalah merupakan solusi hidup dan kehidupan kita. Karena Allah berjanji kepada orang yang takwa, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar. Apapun masalah yang kita hadapi, Allah memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tak pernah diduga-duga. Ini bagian orang yang takwa. Ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah fadilah yang kita peroleh pada puasa nanti adalah takwa. Yang kedua adalah keampunan. Nabi kita bersabda di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari oleh iman dan penuh dengan rasa tulus ikhlas, ghufira lahu, keampunan baginya, ma taqaddama min dhanbihi, atas seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Kadang-kadang ada pertanyaan, apakah termasuk dosa besar? Apakah hanya dosa kecil aja yang dihapuskan Allah? Tadi Nabi menyebutkan ma taqaddama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, keampunan baginya atas seluruh. Berarti bukan hanya yang kecil aja, tapi termasuk dosa besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, keampunan baginya atas seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Setiap hari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke permukaan bumi ini. Setiap hari wajib hukumnya. Tapi kadang-kadang kita tidak ikut kebagian rahmat tersebut. Kenapa? Karena terbendung awan hitam yang bernama dosa. Sama dengan sinar matahari. Apabila terbendung awan hitam, takkan sampai cahayanya ke permukaan bumi, hingga kita nggak bisa menjemur. Begitu juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari turun ke permukaan bumi, tapi kadang-kadang kita tidak ikut kebagian. Kenapa tidak ikut kebagian? Karena terbendung awan hitam yang bernama dosa. Untuk itulah kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi tadi menyebutkan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari oleh iman, penuh dengan ketulus ikhlasan, ghufira lahu, keampunan baginya, ma taqaddama min dhanbihi, atas seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Yang pertama tadi adalah takwa, yang kedua adalah keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah rahmat dan barakah. Ibadah pada bulan suci Ramadan, ibadah yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Sedangkan ibadah sunnah disamakan dengan ibadah wajib pahalanya. Artinya kalau kita bersedekah nanti pada bulan suci Ramadan, hukumnya sunnah. Sedekah yang wajib namanya zakat. Berarti barang siapa yang bersedekah pada bulan Ramadan, pahalanya sama dengan pahala zakat, tapi tidak menggugurkan kewajiban zakat. Zakat tetap wajib,
Ini masalah pahala. Apabila kita bersedekah pada bulan Ramadan, pahalanya sama dengan pahala mengeluarkan zakat. Begitu juga ibadah yang wajib, dilipat gandakan sampai 70 kali. Nabi bersabda di dalam sebuah hadis kepada Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat yang dekat kepada Nabi kita. Ibnu Mas'ud, duduk aja kamu mendengarkan pengajian, kata Nabi, itu lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan 1000 orang hamba. Gak usah kamu membawa pulpen, gak usah nulis, mendengarkan aja, kata Nabi, itu lebih baik bagi kamu daripada menyedekahkan 1000 ekor kuda untuk fisabilillah. Artinya mendengarkan pengajian. Sedangkan menuntut ilmu, mengaji itu bukan sunnah, tapi wajib. Thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimun. Menuntut ilmu itu fardu hukumnya, wajib atas setiap kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan. Pahalanya bukan tanggung, sama dengan atau melebihi daripada memerdekakan 1000 orang hamba. Kita dengar sejarah Umar bin Khattab memerdekakan Bilal bin Rabah dengan tebusan 2 kilogram emas. Kalau 1000 sama dengan 2 ton emas. Begitu juga kuda, 1000 ekor, mungkin 1 ekor kuda nggak dapat 5 juta. Kalaupun 5 juta sama dengan 5 miliar. Ini bagian orang yang menuntut ilmu mengikuti pengajian. Kalau dilipat gandakan, karena ini adalah ibadah wajib, berarti kali 70. Artinya apa? Kalau kita mengikuti pengajian, kalaupun hanya sekedar kultum pada bulan suci Ramadan nanti, siap taraweh atau sebelum taraweh ada kultum, itu adalah pengajian, hukumnya wajib, tadi pahalanya luar biasa, memerdekakan 1000 orang hamba kali 70, menyedekahkan 1000 ekor kuda untuk fisabilillah kali 70. Barangkali mesti pakai kalkulator kita untuk menghitungnya. Artinya apa? Kita rugi kalau tidak mengikuti pengajian pada bulan suci Ramadan nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan keistimewaan. Kadang-kadang melaksanakan sholat tarawih pun kita beda pendapat. Ada yang mengatakan 8 tambah 3 aja karena capek kali. Ada yang mengatakan tetap bertahan 20 tambah 3. Masalahnya apa? Masalah capek, masalah bosan itu. Siap kita melaksanakan sholat tarawih, Allah menyediakan pahala yang luar biasa, yang melebihi daripada sholat tarawih, tapi kita tinggalkan. Begitu salam, berdiri, tinggalkan jamaah. Ini adalah merupakan kebiasaan yang kurang baik bagi kita. Mari kita ikuti pengajian-pengajian sepanjang bulan suci Ramadan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang sangat luar biasa kepada kita. Terakhir Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, memandangi wajah seorang ulama saja itu lebih baik bagi kamu daripada ibadah 1000 tahun. Kalau kita mengikuti pengajian, berarti kita bertatap muka dengan seorang ulama. Kata Nabi, lebih baik bagi kamu daripada ibadah 1000 tahun. Ini sabda Nabi kita di dalam hadisnya yang sahih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah. Banyak lagi hikmah dan fadilah yang terkandung pada bulan suci Ramadan. Untuk itu melalui mimbar yang mulia ini, mari kita gembirakan hati kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita tanamkan niat untuk tetap ambil bagian pada bulan suci Ramadan nanti, yaitu untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Tidak cukup hanya tarawih, tapi setiap pagi kita sholat duha, setiap malam kita sholat tahajud, kita perbanyak sholat-sholat sunnah. Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan memperbanyak bersedekah. Semoga kita semua nanti selesai Ramadan mendapat berikan takwa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekedar demikian khutbah yang singkat ini, semoga ada manfaatnya bagi khatib dan bagi